Rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membuat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond Mahesa kaget. Desmond beranggapan rencana kunjungan Puan ke Prabowo tak biasa, sebab Puan selama ini adalah sosok yang sering didatangi, bukan mendatangi. Setelah berkunjung ke Partai Nasdem, akhir pekan ini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sejumlah agenda telah disiapkan, salah satunya adalah berkuda bersama. Namun buat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa, kunjungan Puan ke Prabowo itu tidak biasa. Sebab selama ini yang sering berkunjung menemui Puan atau ibunya Megawati Soekarno Putri adalah Prabowo. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda memprediksi pertemuan Puan Prabowo bisa saja menghasilkan sebuah kesepakatan politik. Bentuknya sebuah koalisi antara PDIP, Gerindra, dan PKB. Partai PDI Perjuangan bisa jadi ke Prabowo, kan punya hubungan dekat juga kan. Nah, bisa jadi nanti PDIP dengan Prabowo, PDIP, PDIP, Gerindra dan PKB, poros satu. Polar yang kedua adalah KIB, polar yang ketiga tadi luar pemerintahan. Ini yang paling realistis hari ini, dua poros ini ya, saya kira paling mungkin. Tapi pergerakan politik bisa mengarah nanti di antara tiga poros ini, dua nyatu, satu sisa. Itu kan cara bacanya. Saat ini Gerindra dan PKB telah berkomitmen untuk menjalin koalisi. Namun masing-masing partai belum memutuskan siapa capres dan cawapres yang akan diusung di pemilu 2024. Lalu, bagaimana bila PDI Perjuangan betul-betul masuk ke koalisi yang telah lebih dulu digagas oleh Prabowo dan Caimin? Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, betulkah safari politik PDI Perjuangan yang dikomandoi Puan Maharani bakal mengganggu relasi Gerindra PKB yang telah berkomitmen untuk bersama-sama di tahun 2024? Kita akan mengulasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait dan juga ada analis politik Hanta Yuda. Mas Hanta, Pak Jazilul, selamat malam. Saya ke Mas Hanta dulu. Mas Hanta, bacaan politik Anda seperti apa? Ada yang mengatakan bahwa pertemuan nanti bisa saja menguatkan pasangan Prabowo dan Puan Pilpres 2024. Ya, kalau kita secara normatif semua baru pada level penjajakan. Semua sedang melakukan komunikasi politik seperti Pak Jazilul katakan. Termasuk juga Gerindra dan PKB, termasuk juga KIB. Tidak ada jaminan, semua masih mungkin berubah pada dinamika politiknya. Tetapi di saat yang sama ini bisa dibaca juga sebagai tendensi ya, keseriusan, tingkat keseriusannya, tingkat komunikasinya lebih intensif, misalnya KIB dan KIR, yaitu antara Gerindra dan PKB. Tetapi dengan adanya pertemuan antara Mbak Puan nanti dengan Pak Prabowo, ini juga bisa dibaca sebagai potensi membuka peluang kerjasama politik atau koalisi. Karena kerjasama atau koalisi itu pastilah diawali dengan pertemuan. Dan pertemuan memang terlalu pagi, terlalu cepat, terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa akan koalisi. Tapi potensi itu Egan, saya kira terbuka. Dan kita tahu antara PDI Perjuangan dan Gerindra ini memang secara partai cukup dekat. Baik dari variabel pembentuk koalisi yang saya catat, misalnya dari sisi ideologi. Dua partai ini kan juga punya sejarah dari sisi historis. Dari yang ketiga, dari kedekatan figur sentralnya, Bu Mega dan Pak Prabowo pernah bersama di pemilu-pemilu sebelumnya maju Pilpres dan lain sebagainya. Banyak faktor yang saya kira. Dan terakhir adalah wacana menduetkan Prabowo Puan juga cukup kencang di tahun-tahun yang lalu ya, sebelum Prabowo Caimin ya Pak Jazilul ya. Sebelumnya ada Prabowo Puan. Sehingga dengan hal ini saya kira membuka potensi itu, dan ini berdampak. Dampaknya sekiranya ada potensi ke sana, bukan mustahil kalau pertemuannya dengan PKS misalnya, dengan Demokrat, itu kan kecil kemungkinan seperti penegasan dari Sekjen PDI Perjuangan untuk bekerja sama. Dengan Gerindra itu sangat mungkin.
Nah, kalau ini sekiranya terjadi, ada satu yang menarik bagi saya adalah bisa mengubah peta koalisi. Yang tadinya 4 poros, sekarang bisa berdiri sendiri KIB, KIR, kemudian PDIP sendiri, dan katakanlah Nasdem, PKS, dan Demokrat sendiri itu bisa 4 poros. Tapi kalau PDIP bergerak, bergeser kepada salah satu koalisi, maka kita menjadi 3 poros potensi atau tripolar. Nah, ini potensi yang pertama dampaknya. Dampak yang kedua, yang tadi yang kita bahas hari ini, bisa jadi berdampak pada formulasi di internal KIR yang sudah terbangun, Kebangkitan Indonesia Raya, antara Gerindra dan PKB. Dan di sana kan cukup disebutkan santer antara Prabowo dan Caimin. Nah, kalau ini kemudian kedatangan PD Perjuangan ya Pak Jazilul, ya saya kira dari sisi bobot kekuatan kursi di parlemen, dari bobot ketokohan dan sebagainya, tanpa mengurangi posisi Pak Caimin yang strategis, maka PD Perjuangan mungkin lebih strategis ketika masuk menjadi tiga partai. Ketika PDIP belum masuk, maka PKB penentu. Karena tanpa PKB dan Caimin, Pak Prabowo tidak bisa maju menjadi calon presiden di 2024. Tapi ketika misalnya ini PDIP bergabung, maka posisi cawapres menjadi potensial. Sangat sulit untuk membayangkan PDIP tidak mendapatkan posisi capres maupun cawapres, Pak Jazilul. Dan menariknya lagi, Egan, PKB dan PDIP juga sering bersama terus selama pemerintahan Pak Jokowi ini hampir 10 tahun PKB dan PDIP tidak pernah berpisah, dan 3 partai ini kalau bergabung sangat saling menguatkan, sangat mungkin dan mungkin saja terjadi, dan saya kira ini komposisi partai yang kokoh, yang kuat untuk saya mau tanya nanti ke Pak Jazilul. Baik, saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau dari hitungan politik lebih strategis mana sebetulnya yang berpasangan dengan Prabowo Subianto? Ya, pertama gini, sebelum ke nama, PDIP ini kan punya tiket eksklusif ya, tanpa berkoalisi pun PDIP bisa maju sendiri, artinya dia poros sendiri. Ketika PDIP bergabung kepada salah satu poros atau bergabung salah satu partai, poros menjadi berkurang, menjadi 3 tripolar. Satu itu. Kedua, semua partai itu mengejar, memburu kotel efek atau efek ekor jas, apalagi PD Perjuangan. Apalagi sekarang Pak Jokowi dulu itu yang maju, itu menyebabkan memberi kontribusi PD Perjuangan menjadi pemenang pemilu. Mustahil PD Perjuangan tidak ingin memunculkan figur yang memiliki brand connection atau brand association terhadap seorang figur yang jadi capresnya. Berarti tentulah menginginkan kadernya maju. Siapa namanya? Yang realistis hari ini tentu beredar, seperti juga disebutkan beberapa politisi PD Perjuangan, ada 4 nama kalau nggak salah. Tapi yang terkuat tentulah satu secara struktur kekuasaan di PDIP, Puan Maharani. Dari sisi elektabilitas trennya hari ini adalah Ganjar Pranowo. 2 nama ini itu yang paling mungkin kita bicara realistis dari PD Perjuangan. Dan hampir mustahil PDIP mungkin tidak mengusung kadernya dalam percaturan kandidasi Pilpres. Lalu memang kalau misalnya masuk tidak hanya ke KIB atau ke KIR, ya memang kalau saya ditanya yang terancam Pak Jazilul, tanda petik ya, kita bicara bukan pertemuan besok itu, bukan, tapi dalam konteks peta politik ke depan, ya posisi Caimin sebagai cawapres memang. Kalau secara partainya PKB apakah bertahan atau tidak, ya itu tadi Pak Jazilul sudah Egan tanyakan ya. Nah kalau ditanya Pak Prabowo paling cocok dengan siapa, Pak Prabowo membutuhkan cawapres yang kontributif secara elektoral, butuh wakil yang bisa membantu Pak Prabowo dalam tahapan atau fase winning the election untuk memenangkan pertarungan. Karena Pak Prabowo sudah 2 kali bahkan 3 kali kalah, itu diperlukan. Tapi kalau dari sisi sekarang ini, kandidasi Pak Prabowo paling butuh, dan sekarang posisi strategisnya yang real seperti Pak Jazilul katakan, ya PKB. Tidak ada PKB, Pak Prabowo belum bisa maju. Lain ceritanya kalau kemudian ada partai lain, katakanlah PD Perjuangan. Nah kalau udah PD Perjuangan serius bergabung bersama Gerindra, maka itu nanti komposisinya akan berubah. Siapa yang namanya muncul, ya saya kira tidak mesti Puan, tapi bisa jadi Ganjar atau ada nama lainnya, begitu. Baik, nanti kita akan tunggu apa sinyal-sinyal politik yang muncul ya pasca pertemuan berkuda antara Puan Maharani dan Prabowo Subianto. Terima kasih Mas Hanta, terima kasih Pak Jazilul telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.